Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam Ansar Akil Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Saudara sekalian, mulai hari ini Ansar Akil Channel akan menghadirkan satu rubrik baru atau playlist baru, yaitu analisis berita. Rubrik ini dihadirkan untuk memberikan wawasan, memberikan satu kajian, memberikan tinjauan-tinjauan mengenai berita-berita yang lagi viral saat ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan yang ada, dapat memahami dengan lebih cerdas, dengan lebih bijaksana, dengan lebih objektif. Berita-berita itu akan lebih memperkaya wawasan kita, memperkaya kearifan kita, kebijaksanaan kita, menjadikan kita lebih berdaya, bisa melihat berbagai permasalahan yang ada secara positif, sehingga setiap informasi itu memiliki nilai yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis satu artikel yang ditulis oleh seorang pengamat politik nasional, yaitu Bapak Adi Amar, pada tulisannya di indonesiainsight.id dengan judul Sahwat KPK dan Begal Demokrat, Upaya Menggergaji Anies Baswedan, oleh Adi Amar, yang diposting pada Kamis 6 April 2023. Nah, saudara sekalian, kita akan membaca dulu beberapa poin-poin dari artikel ini. Dimulai dengan ungkapan, tak sedikit pun berpikir gergaji itu mampu merobohkan batang pohon yang sekuat Anies Baswedan. Ya, ini ada ungkapan kritis ya, dan juga optimisme dari penulis bahwa walaupun banyak tantangan, tapi Anies Baswedan itu mampu bertahan. Ya, kira-kira begitu dari kalimat pembukanya ini ya. Selang sehari, Partai Demokrat resmi mengusung Anies Rashid Baswedan jadi bakal calon presiden atau Bacapres pada Pilpres 2024. Muldoko mengiringi pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA pada 3 Maret 2023. Katanya ada 4 bukti baru atau novum ditemukan, itu yang akan diujikan di MA tentang keabsahan kepemilikan Partai Demokrat. Nah, ini dia. Jadi ini ada upaya dari Muldoko untuk mengajukan peninjauan kembali mengenai kasus kepemilikan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa yang diajukan Muldoko dan Johnny Allen Marbun itu bukanlah bukti baru. Semuanya sudah pernah diajukan di PT UN dan ditolak. Tidak persis tahu apa novum yang diajukan ke MA itu, isinya macam apa. Putusan MA sudah jelas memenangkan Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum AHY. Mestinya semuanya sudah selesai, bahwa yang sah adalah Partai Demokrat di bawah Ketua Umum AHY yang dipilih secara aklamasi pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020 di Jakarta. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh Anies Baswedan sebagai Bacapres. Ya. Jika putusan MA nantinya mengakui keabsahan Partai Demokrat hasil
KLB, Kongres Luar Biasa 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana Muldoko terpilih sebagai ketua umum dan Johnny Allen Marbun sebagai sekjen. Maka bisa dipastikan gairah menghadirkan perubahan bersama Anies Baswedan di 2024 menjadi pupus. Muldoko bisa dipastikan akan menghentikan hadirnya koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, yang sebelumnya deklarasi sepakat mencapreskan Anies Baswedan. Dengan dibegalnya Demokrat, maka Nasdem dan PKS jumlah persyaratan untuk mengajukan Anies sebagai capres buyar berantakan. Nah, ini yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam pencapresan Anies jika nanti Partai Demokrat ini diambil alih kepengurusannya, maka tentu koalisi perubahan ini tidak bisa lagi melanjutkan koalisinya karena suaranya tidak cukup. Penulis Adi Amar menggunakan istilah menggergaji, ya, menggergaji Anies. Ya, ini istilahnya cukup unik juga ya. Disebut menggergaji karena dilakukan berbagai cara dan modus berlapis untuk menggagalkan pencapresan Anies. Anies ibarat batang pohon kokoh yang coba digergaji dari segala sudut. Ya, ini upaya menggergaji yang pertama ya, dengan upaya peninjauan kembali kepengurusan Partai Demokrat. Berikutnya, tantangan yang kedua yang disebut oleh penulis yang sedang menggergaji Anies lainnya itu bisa dilihat dari syahwat KPK menersangkakan Anies. Lewat Formula E, upaya KPK terus mencari celah menersangkakan Anies. Belum berhasil, meski itu harus menumbalkan pimpinan struktural KPK yang masih punya nurani dan mesti dipecat. Adalah Karyoto dan Endar Priantoro, keduanya dari unsur kepolisian. Mereka berdua dikembalikan ke institusinya karena merasa tugasnya sudah berakhir. Jadi tantangan kedua yang dihadapi oleh pencapresan Anies adalah upaya dari KPK untuk mentersangkakan Anies dalam kasus Formula E. Ya, ini kita masih lihat perkembangannya bagaimana. Karena di KPK itu sendiri juga masih terjadi belum kesepakatan. Tantangan yang ketiga yang disebut oleh penulis adalah menggergaji Anies lainnya itu dimainkan lewat buzzer RP yang kerjanya meneriakkan Anies intoleran dan bahkan teriakan rasis yang terus-menerus digaungkan dengan berbagai variannya. Mereka seperti layaknya bekerja saja dengan gaji yang tidak sedikit dan tentu dinilai senioritas dan kualitas cacian yang dibuat. Nah, ini usaha dari buzzer RP untuk menjatuhkan Anies sampai memberikan berbagai label ya. Anies intoleran, bahkan teriakan rasis. Ini tentu harus dipahami sebagai sebuah pernyataan-pernyataan politik yang tidak bisa diterima begitu saja. Sedang gergaji lainnya dimainkan lewat lembaga survei bayaran yang terus merilis hasil surveinya yang menempatkan Anies lebih selalu di posisi 3 besar. Biasanya Ganjar Pranowo di posisi pertama, tapi bisa juga Prabowo Subianto yang di posisi pertama. Seolah berbagi posisi pertama dan kedua diperuntukkan hanya kedua nama itu saja. Semua lembaga survei papan atas yang populer di telinga bahkan tiap bulan merilis hasil surveinya.
seolah tiap bulan kecenderungan pilihan orang bisa secepat itu berubah dalam menentukan pilihannya. Nah, ini tantangan yang keempat yang dihadapi Anies adalah publikasi hasil survei. Tentu hasil-hasil survei itu harus menggunakan metodologi ilmiah yang benar dalam penarikan sampel, di dalam memilih sampel yang memang sesuai dengan standar yang acak, random, ya, dan tidak berpihak, sehingga kekhawatiran mengenai lembaga survei yang sengaja men-setting hasil-hasil survei itu tentu tidak boleh dilakukan dan tidak bisa diterima, ya, secara metodologis maupun secara ilmiah. Menggergaji Anies Baswedan untuk tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 ternyata mahal harganya. Manusia langka dengan integritas semacam Anies ini pantas jika punya nilai tak ternilai. Melihat gergaji terus dimainkan dari seluruh penjuru, sedikit pun tidak membuat down pencinta Anies, terutama para relawan yang terus bekerja mensosialisasikan Anies siang malam tanpa henti, tanpa lelah. Tetap dengan semangat optimis berharap hadirnya perubahan, dan tak sedikit pun berpikir gergaji itu mampu merobohkan batang pohon yang sekuat Anies Baswedan. Nah, ini pembukaannya juga itu kalimat yang sama dengan penutupnya, ya. Dan tak sedikit pun berpikir gergaji itu mampu merobohkan batang pohon yang sekuat Anies Baswedan. Ya, ini kata-kata yang kritis tapi juga optimis bahwa sekuat apapun tantangan yang dihadapi oleh seorang Anies dalam pencapresan ini, beliau masih tetap berdiri kokoh. Nah, saudara sekalian, menghadapi masalah pencapresan dari tokoh-tokoh nasional ini, ya tentu saja kita harus berpikir lebih rasional, lebih objektif, dan lebih universal. Kita harus tetap melihat perkembangan yang ada saat ini dan ke depan, dan betul-betul kita menyeleksi informasi yang sampai kepada kita, kemudian kita berpikir apakah informasi yang sampai ke kita itu memang betul-betul objektif, bisa betul-betul diterima, sehingga kita dapat menentukan pilihan dari setiap informasi yang kita terima. Begitu pula di dalam melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Anies Baswedan ini, tentu kita harus berpikir positif bahwa seorang Anies di dalam upaya melakukan perubahan-perubahan tentu akan menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, keinginan untuk menciptakan satu perubahan pasti juga seiring dengan besarnya tantangan yang dihadapi oleh seorang di dalam memperjuangkan pikiran-pikiran yang lebih baik. Karena itu adalah hukum alam. Nah, apakah seorang Anies Baswedan mampu melewati 4 tantangan besar ini? Kita akan lihat lagi perkembangan berikutnya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.